Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali bersama saya Amreh Mahanani dalam pertemuan PJJ Matematika hari ini Selasa 10 Agustus tahun 2021. Nah, apa kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari penularan virus COVID. Nah, sebelum kita mulai PJJ kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Kemarin kita sudah belajar tentang perpangkatan dan bentuk akar. Ya, tentang perpangkatan dan bentuk akar, saya ingatkan kembali. Kemarin mind map-nya seperti ini ya, perpangkatan dan bentuk akar itu ada materi yang kita perlu bahas. Yang pertama kemarin sudah belajar tentang berpangkat, lalu pada perpangkatan dan bagian pada perpangkatan. Sementara ini kita akan belajar tentang pangkat 0, pangkat negatif, akar, dan notasi ilmiah. Baik, selanjutnya, nah ingatkah kamu tentang pelajaran yang kemarin? Saya akan mencoba mengingatkan kembali agar kalian tidak lupa bahwa kemarin perpangkatan itu misalnya maaf, saya harus dulu. Ya, jika A pangkat N itu artinya saja dengan A kali A kali dan seterusnya. Pokoknya dikalikan A terus, tapi jumlahnya banyak N A ya. Artinya banyaknya A itu sebanyak N. Nah, A itu dia adalah sebagai namanya basis, sementara N adalah pangkat atau eksponen. Ingat kemarin dan perhatikan untuk ini tolong di garis bawahi bahwa min 2 pangkat 3 itu tidak sama dengan 2 pangkat maaf, ini saya beri contoh yang genap saja. Min 2 pangkat 4 itu tidak sama dengan min 2 pangkat 4 nih. Min 2 pangkat 4 tidak sama dengan min 2 pangkat 4. Kalau di sini yang dipangkatkan itu adalah duanya dipangkatkan. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Tidak ada hasilnya yang ini kalau min 2 kali min 2 kali 2. Kalau di sini hasilnya adalah min 16, kalau di sini hasilnya adalah 16. 16 ini sama. Jadi hati-hati untuk penggunaan tanda kurung. Saya tekankan sekali lagi itu. Nah, selanjutnya kemarin sudah belajar tentang sifat-sifat perpangkatan yang mengingatkan saja tidak akan ya. Sifat-sifat perpangkatan yang pertama, jika ada A pangkat M, yang pertama A pangkat N, dia apa? Pangkatnya, perhatikan basisnya sama enggak? Ini basisnya harus sama. Kalau tidak sama boleh. Jika dia itu perkali, dia sifatnya jadi pangkatnya tambah. Ingat basisnya harus sama. Kalau di sini A, di sini harus juga A dan perkalian. Enggak boleh ini B, harus sama. Dan ini perkalian. Lalu jika ada A pangkat M, ada bilangan pangkat, dipangkatkan lagi, maka nanti pangkatnya menjadi dikalikan. Gitu ya. Ketiga, jika di sini A, B dipangkatkan M, nah ini bisa diuraikan karena ini perkalian ya. Dia yang dipangkatkan M siapa?
kurung, yaitu A dan B. Sama aja menulisnya A pangkat M kali B pangkat M. Ingat, di sini perkalian. Ini tidak berlaku untuk misalnya A plus B pangkat M, apakah M ditambah apa? Maaf. Apakah bisa terus di sini M? Ini tidak bisa. Ini salah. Ya, penjumlahan tidak berlaku. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang keempat itu jika ada pembagian ya, masuk pembagian. Sifat yang keempat, batasnya sama, maka ini bisa berlaku dia jadi kurangi pangkatnya, ya. Tapi syaratnya basisnya harus sama. Lalu, jika dia B dipangkatkan sama sifatnya dan yang ini kalau tadi perkalian ini bagian. Ini bisa A pangkat M pangkat M bisa diuraikan karena pembagian dan perkalian bisa diuraikan. Tapi apakah ini boleh jika A B dipangkatkan M lalu A pangkat M dikurangi? Jawabannya adalah apa? Tidak bisa. Ya, ini artinya nanti beda lagi. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita akan mulai ke bahasan yang hari ini. Bahasan hari ini pertama tadi adalah tentang pangkat nol, pangkat negatif, dan bentuk akar. Perhatikan, pangkat nol yang pertama. Untuk setiap A bilangan real tak nol, maka A pangkat nol bernilai 1. Jadi secara aljabar dapat ditulis kembali sebagai berikut. A pangkat 0 itu sama dengan 1 untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Artinya apa? Ini bahasanya terlalu susah. Jadi gini, artinya berapapun bilangannya ketika dipangkatkan 0 hasilnya selalu 1. Ya, berapapun bilangannya A, tapi ada syarat kecuali A sama dengan 0. Alias ini A-nya boleh sama dengan 0. Berarti berapa? Ya bilangan berapapun selain 0. Bisa negatif, bisa positif, bisa desimal, bisa bulat, berapapun. Misalnya 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. Pokoknya kalau pangkatnya 0 itu selalu 1. Tapi tidak boleh ya. Ini tidak boleh kalau 0 pangkat 0 itu tidak boleh. Ini tidak boleh. Pengecualian karena hasilnya dia tak tentu. Nah, 2 pangkat 0 misalnya ada lagi 500 pangkat 0 tetap 1. Negatif setengah dipangkatkan 0 tetap 1. Negatif 1 juta dipangkatkan 0 di hasil tetap 1. Oke, berapapun dipangkatkan 0 selalu 1 kecuali 0 pangkat 0. Lanjut, jika pangkat negatif. Nah, pangkat negatif untuk setiap A bilangan real tak 0 dan N-nya bilangan bulat berlaku. Gini, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N dengan A tidak boleh 0 dan A bilangan real, N-nya bilangan bulat. Nah, maksudnya gimana? Jadi, jika ada pangkat negatif, ya, pangkat negatif, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi, jika ada pangkat, contoh, 2 pangkat min 3, ini kan pangkatnya negatif. Biar positif, langsung 1 per. 1 per berapa? Tulis ini, 2 pangkat min 3 tadinya, tapi dihilangkan positifnya, sehingga menjadi 2 pangkat 3. Seperti itu. Oh, misal 10 pangkat negatif 12. Biar positif gimana? Harus 1 per 10 pangkat 12. Ini lagi hanya bedanya tidak ada negatifnya. Ini jika di atas ya. Nah, jika kalau di bawah gimana biar negatif? Biar tadinya negatif di bawah, biar positif gimana? Nah, kalau seperti itu, misal ada 1 per 3 pangkat min 2, maka
dia nanti akan menjadi 3 pangkat 2. Di sini positif kalau dinaikkan ke atas. Seperti itu. Ya. Kalau misalnya ada ini 3 pangkat 5 kali 2 pangkat min 3. Sini berapa ya? 3 pangkat min 2. Nah, ini ada yang negatif biar dia kok menjadi positif. Nah, caranya itu ke asal sini perkalian. Ini nanti menjadi 3 pangkat 5. Ini nanti ke bawah. Ini berarti jadi 3 pangkat. Ini ke atas, yang ini ke bawah. Jadi 2 pangkat 3. Sama saja. Tapi kalian tidak perlu fokus yang ini ya. Kalian yang ini saja. Jadi misalnya ada min 3 pangkat 5. Kan yang pangkatnya udah positif. Nah, tidak usah ya, enggak usah. Tapi misalnya min 3 pangkat min 5. Nah, berarti ini 1, selalu 1 per. Ini tetap min 3, tapi ini jadi min 5. Soalnya gini ya, seperti ini. Jadi diubah menjadi 1 per seperti itu. Lanjut. Sekarang ke bentuk akar. Bentuk akar. Jadi kalau ada akar A dibaca akar kuadrat dari A. Jadi kalau di sini akar A, ini bacanya akar kuadrat dari A. Kenapa kuadrat? Kalau di sini tidak ada tulisannya, sebenarnya di sini itu adalah angka 2. Tahu akar pangkat 2. Seperti itu. Boleh dibaca akar pangkat 2 dari A. Nah, kalau ada tangan gini A, itu artinya apa? Dia jika dikuadratkan hasilnya A. Akar A itu kalau dikuadratkan hasilnya A, hilang. Jadi kalau akar A dikuadratkan itu kan artinya akar A kali akar A. Nanti dia asal sama ya, dia jadi A. Contoh. Ini akar 3 dikuadratkan berapa? 3 kuadrat. Seperti itu. Akar 10 kuadratkan jadinya 10. Nah, tapi ini kalau seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya ada akar 5, itu kan apa? 5 ya. Artinya ini 5 dikuadratkan itu sama saja dengan 25. Akar 100 itu kan 10. Nah, ini berarti sama saja 10 dikuadratkan sama 100. Akar dari 4 misal negatif 2 bisa nggak? Bisa. Berarti negatif 2 kalau dikuadratkan sama dengan berapa? 4 kan? Negatif kali negatif positif. Jadi sebenarnya akar dari 25 hanya 5 ya, bisa positif atau negatif. Artinya jawabannya itu kalau akar 25 itu bisa 5, bisa negatif 5. Asal di sininya apa namanya positif ya, dan positif. Lanjut. Nah, itu kalau positif tadi contohnya kan ini kalau positif. Yang di dalam akar itu positif. Nah, kalau tidak negatif, nah ini jika A tidak negatif, akar A adalah bilangan tidak negatif. Maksudnya apa? Ini bingung ya. Jadi gini, ini maksudnya adalah ketika jika A-nya tidak negatif. Tidak negatif. Artinya apa? Berarti A itu bisa 0 atau A bisa positif. Nah, ketika A-nya 0 atau A-nya positif, pasti nanti hasil akarnya dia tidak negatif. Tidak negatif.
Lah, terus apa? Tidak negatif ya berarti kalau 0 ya positif. Seperti itu. Contohnya, akar tadi akar 25 hasilnya 5 mungkin. Seperti itu ya. Maaf sebentar. Selanjutnya lanjut aja. Ini nanti kalian bingung. Ini akar pangkat N dari A, dibaca akar pangkat N dari A. Jika A tidak negatif, maka akar pangkat N dari A itu sama dengan B jika B pangkat N sama dengan A dan B tidak negatif. Ya, ini nanti silahkan bisa kalian baca sendiri dulu. Nanti kita ke soal-soalnya saja biar lebih biar lebih mudah dipahami. Nah, ini yang sering keluar yang ini, bentuk akar menyederhanakan perkalian bentuk akar. Jadi yang sering keluar contohnya gini. Kalian tahu kan kalau akar nah, 1 kuadrat sama dengan 1, berarti ini bisa akar dari 1 itu sama dengan 1. Akar dari 1 yang ini itu sama dengan 1. Ini ya. Kalau misalnya 2 kuadrat itu sama dengan 4, berarti tulis akar kuadrat sama dengan 2. Kalau 3 kuadrat sama dengan 9, ini akar kuadrat dari 9 sama dengan 3. Kalau 5 kuadrat sama dengan 20, ini kalian harus hafal ya bilangan kuadrat, maka ini sama dengan 5, seperti itu kan. Nah, ternyata ini kan minimal harus hafal ya sampai 20 kuadrat lah. 20 kuadrat kalian harus hafal. Jadi silahkan hafalkan 1 kuadrat, 2 kuadrat, dan seterusnya sampai 20 kuadrat minimal harus hafal. Kalau yang sampai 10 kuadrat kan udah hafal. Kenapa? Biar lebih mudah. Nanti ada yang ternyata akarnya tidak pas. Akarnya tidak pas. Misalnya gimana ini? Akar 8. Akar 8 itu kan nggak pas. Kenapa? Karena adanya setelah ini kan 1 kuadrat, 1, 2 kuadrat. Bilangan kuadrat itu kan 1 kuadrat, 1, 2 kuadrat, 4, 3 kuadrat, 9. Nah, 4 kuadrat 11, 5 kuadrat berapa? 25. 8 itu kan di sini ya. Antara 4 dan 9. Nggak pas. 2 apa 3? Nah, ini nggak pas. Sehingga ini kamu ubah. 8 kan ada di sini. Nah, ini kamu ubah. 8 itu kali antara 4 berapa? Dia mengandung berat. Berarti berapa? 4 kali 2. Kenapa milih 4? Karena itu adalah bilangan kuadrat. Sehingga ini nanti bisa menjadi kan kuadrat berarti bisa keluar. Karena bilangan kuadrat dia nanti keluar menjadi akar 4 sama aja dengan akar 4 kali akar 2 ya, menjadi 2 akar 2 gitu. Contoh lain misalnya berapa? 27. 27 itu adalah perkalian antara 9 dan 3. Nah, 9 ini bilangan kuadrat. Berarti nanti menjadi keluar ya, ini keluar 3 akar 2. Kalau misalnya 3 akar 2 salah, 3 akar 3. Ini kan nggak bisa diakar lagi. Udah sederhana ya, udah biarkan 3 akar 3. Contoh 50. 50 itu kan bisa 5
10. Ini nggak bisa, jangan dipilih ini. Kenapa? Karena 5 itu bukan kuadrat, 10 bukan kuadrat. Jadi jangan ini. Oke, misalnya 25 kali. Nah, ini boleh nggak? Ini boleh. Kenapa? Karena ini adalah bilangan kuadrat. Nah, sehingga ini menjadi 5 pangkat 75. 75. Berapa? Ya, dia bisa 15 kali 5. Tapi apakah bisa diakar? Ini nggak bisa. Ini nggak ada bilangan kuadratnya. Jadi jangan pakainya yang 25 3. Jadi 5 akar 3. Kenapa kok 5? Karena ini bilangan kuadrat keluar. Jadi 5, yang ini 3 tidak keluar, udah sederhana, nggak bisa diuraikan lagi, ya udah biarkan akar 3. Seperti itu. Ya, menyederhanakannya tadi seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, jika A dan B bilangan plus, ada sifat-sifat yang berlaku ya pada bentuk akar. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk penjumlahan dan pengurangan, perhatikan syaratnya akar harus sama. Akar harus sama. Jadi gini, ini akar A, ini akar A, sama kan? Nah, nanti ya ini sama ini bisa ditambahkan hitungnya. Contohnya misal 3 akar 5 ditambah 2 akar 5. Artinya sama nggak? Sama-sama akar 5, sama-sama akar 5. Berarti ini bisa dihitung yang di luar itu menjadi 3 tambah 2 lalu akar 5. Ini menjadi akar 5. Kalau misalnya di sini 3 akar 5 ditambah akar 5, hasilnya berapa? Nah, jika di sini di depannya tidak ada angka, itu sebenarnya di sini adalah angka 1. Sehingga di sini 3 ditambah 1 akar 5 menjadi 4 akar 5. Jika tidak ada tulisannya, sebenarnya adalah angka 1. Ini harus sama. Pengurangan sama saja. Misal akar 5 dikurangi 2 akar 5. Ini menjadi 3 kurangi akar 5. Nanti menjadi 1 akar 5. Angka 1 ini boleh nggak ditulis bisa akar 5. Kalau misalnya gini Bu, nggak 3 akar dikurangi 2 akar 3. Ini sama nggak? Nggak sama akarnya. Bisa nggak dikerjakan? Nah, ini udah paling sederhana. Nggak bisa 3 kurangi 2, 1. Apakah ini jawabannya 1 akar 2? 3 dikurangi 2 sama dengan 1 akar 5 kurangi akar 3 akar 2? Tidak ya. Ini tidak salah. Jadi kalau untuk penjumlahan dan pengurangan ini syaratnya akarnya harus sama. Nah, sekarang kalau yang perkalian dan pembagian ini tidak ada syaratnya. Syaratnya hanya ini ya, kalau yang pembagian A dan B-nya itu harus bilangan positif, B-nya itu nggak boleh 0. Pecahan itu nggak boleh banyak 0. Nah, untuk perkalian dan pembagian, dia syaratnya tidak harus akarnya sama. Jadi ditabrak aja. Tabrak, pokoknya main tabrak aja. Misal, akar 5 kali akar 3. Gimana? Ya sudah, akarnya tulis 1 kali. Ini menjadi 5 kali nih. Kan 5 akar 3. Nah, ini akar 15. Ini perkalian. Boleh itu ditabrak langsung. Tapi ini nulis 1 aja akarnya. Misal 2 akar 5 kali 2 akar 3. Jadi gimana? Nah, ini 2 kali 2 ditulis di luar 2 kali 2, lalu akar tulis 1 kali 5 kali 3 menjadi 4 akar 5.
Contoh lain, kalau ada akar 5 kali akar 3. Nah, ini nggak ada kan bilangannya. Nah, ini sebenarnya bilangan berapa? 1. Sehingga nanti sebenarnya ada angka 1 ya. Sehingga ini boleh tulis 2 kali 1 akar 5 kali 3. Jadi 2 akar 15. Seperti itu. Nah, pembagian gimana? Pembagian sama saja. Misalnya, di sini ada 75 per 3. Itu langsung dibagi dulu menjadi akar berapa? 25. Jadi akar 25 kan 5. Boleh juga diuraikan menjadi akar 7 dibagi akar 3. Nah, akar 75 kan tadi nggak pas. Diuraikan, dia itu sama dengan 23. Ya kan? Ini harus bilangan kuadrat per akar. Nah, di sini akar dari 25 itu kan 5. Keluar dia, keluar akar 3. Akar 3. Ini kan perkalian. Ini sama, boleh coret sehingga sama 5. Nah, ini sama kan dengan gitu. Itu contoh-contoh ini ya. Ini saya jelaskan ininya dulu aja, apa konsep-konsepnya, untuk soal-soalnya nanti dulu. Nah, sekarang lanjut ke notasi ilmiah, pengenalan aja. Notasi ilmiah itu adalah bentuk baku dari suatu bilangan positif dituliskan dalam bentuk A kali 10 pangkat N dengan 1 kurang dari A kurang dari 10 dan N adalah bilangan bulat S. Maksudnya gimana? Jadi gini, misalnya ada tulisan gini. Misalnya jarak pada peta suatu kota B, jaraknya 2.500.000, kebanyakan ya. Cm. Ini kan angkanya besar sekali ya, banyak sekali. Ini bisa disederhanakan. Jadi notasi ilmiah itu untuk menyederhanakan bentuk tulisan. Menyederhanakan penulisan. Gimana caranya? Buatlah dia menjadi A kali 10 pangkat sekian. Tapi syaratnya A-nya itu antara 1 dan 10. Misalnya kan 2.500.000. Antara dan 10 berarti diubah ini 5,5 50. Caranya gimana? 2,5 kali 10 pangkat berapa? Nah, komanya kan tadi di sini. Biar sama, mundur berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tadinya ini 2,5. Kan sebenarnya ini 0, 0, 0, 0. Berapa? Banyak sekali. Banyak sekali sebenarnya. Nah, biar sama dengan ini, berarti 2,5 itu harus mundur berapa kali? Berarti kan harus 1, 2, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah sama belum? Sampai sini. Biar sama dengan atasnya. Nah, 1, 2, 3. Nah, berarti ini sama aja 2,5 kali 10 pangkat 6. Utamanya di sini itu nilainya antara 1 sampai 10. Di antaranya ini. Misal 3 juta, banyak sekali nih. Nah, ini panjang sekali. Ini diubah jadi berapa? Nah, di antara 1 dan 10 berarti 3, 6 kali. Mundurnya berapa kali biar sama? Nah, ini mundurnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti kali 10 pangkat 12. Ini notasi ilmiahnya.
Terus kalau misalnya dia nggak, ini ada yang, nah ini seperti ini kan 8.500.000 contohnya. Jika angkanya besar, lebih dari 10 atau sama dengan 10, dia nanti pangkatnya jadinya positif ya, karena mundur. Ini 8,5 kan? Antara 1 sampai 10 berarti ini aja. Nah, di sini ini nanti ditulis 8,5 kali berapa? Hitung. Karena diparuh di sini, berarti mundurnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, kali 10 pangkat 6. Nah, gini. Kalau ini, kan antaranya harus 1 sampai 10 ya. Antara 1 sampai 10. Kalau di sini jadinya 14,4 kelebihan. Berarti dari sini. Nah, 1,44. Mundurnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 1,44 kali 10 pangkat 8. Tapi ada juga bilangan yang ternyata antara 0 dan 1. Dia lebih dari, bukan lebih besar dari 10. Jadi nolnya komanya banyak sekali. Nah, bedanya apa? Kalau ini 0, sekian 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 sekian, nanti pangkatnya dia menjadi pangkat negatif. Ini kan diubah jadi antara 1 sampai 10. 1 sampai 10 itu yang mana? Di sini ya. Nah, komanya di sini. Karena komanya dia itu biar ke sana itu maju, dia kan harus ke sana maju. Nanti pangkatnya menjadi negatif. Dari koma ini ke koma yang seharusnya maju berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, maju 6 berarti 8,5 10 pangkat min 6. Lah ini dia kan juga banyak sekali. Ingat, jadi kan dia di sini. Komanya di sini. Kenapa? Biar 1, sekian. Kenapa 1, sekian harus dari antara 1 sampai 10. Nah, dari koma sini ke depan dia maju berapa? 1, 2, 3, 4. Begini ya dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 kali. Berarti nulisnya menjadi 1,44 kali 10 pangkat min 8. Seperti itu. Nah, udah selesai ya ternyata. Jadi begitu ya. Nanti untuk soal-soalnya menyusul saja. Oke, terima kasih. Seperti itu dulu penjelasan dari saya. Silahkan nanti dicermati lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.